Bapak, Ibu, saudara-saudari, umatku yang Tuhan kasihi. Izinkanlah saya mengajak kita memaknai ibadat Jumat Agung ini dengan sebuah permenungan tentang salib dan kebenaran. Dalam keseharian kita, salib sudah dipahami dan dimengerti sebagai suatu kata yang mengungkapkan penderitaan, kesengsaraan, tantangan, kesulitan, dan sebagainya. Dan biasanya kita cenderung menghindar dari salib, dari penderitaan, dari kesengsaraan. Suatu sikap yang oke-oke saja. Karena memang kita hidup untuk bahagia, bukan untuk cari susah. Tetapi, saudara-saudariku, nyatanya dalam keseharian kita tidak hanya minum madu, tetapi sering lebih banyak racunnya. Jadi, singkat kata, dalam keseharian salib adalah sebuah kenyataan. Nah, pertanyaan, bagaimana yang nyata-nyata dalam kehidupan kita seperti salib itu mesti kita pahami dan mesti kita hayati secara benar, bermakna dan berdaya manfaat. Apalagi perayaan Jumat Agung sore ini adalah sebuah perayaan yang menggarisbawahi bahwa salib adalah kebenaran untuk orang yang percaya dan kebenaran yang harus diwartakan sebagai jalan menuju kepada kebahagiaan, kepada keselamatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, apa alasan kita murid-murid Yesus mengimani dan meyakini bahwa salib adalah kebenaran? Dalam sejarah gereja, ada seorang yang pernah bersaksi dan dengan rasa pede yang tinggi mempertaruhkan nyawanya demi mewartakan kebenaran salib. Dia itu, yaitu Paulus, pernah mengatakan orang Yahudi menganggap orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmah. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang Yahudi, suatu batu sandungan, dan untuk orang bukan Yahudi, suatu kebodohan. Dalam Korintus 1. Tetapi untuk kita yang dipanggil, Kristus yang disalibkan adalah kekuatan dan hikmat Allah. Paulus katakan. Saudara-saudariku, apakah ada sesuatu yang berasal dari Allah
yang bukan kebenaran. Kita adalah orang-orang yang dipanggil oleh Yesus Kristus dan telah dimeterai dengan air dan darahnya sendiri, menjadi miliknya. Maka kita berani seperti dan bersama Paulus mengakui bahwa salib adalah kebenaran. Mari kita catat beberapa hal berikut ini untuk meyakinkan kebenaran itu. Berdasarkan inspirasi ibadat Jumat Agung sore ini. Yang pertama, salib memang adalah kebenaran karena memang dikehendaki oleh Allah sendiri. Kita ingat dan juga dalam kisah sengsara, tragedi Taman Getsemani yang digambarkan sebagai suatu pergolakan batin yang luar biasa keras yang dialami oleh Yesus sendiri. Karena dia harus menjatuhkan pilihan pada dua kemungkinan. Ikut kehendaknya, atau ikut kehendak Bapanya. Dan syukur saudara-saudariku, ujung dari pergumulan dan pergulatan batin Yesus itu diungkapkan sebagai sebuah ketegasan dan komitmen Yesus yang luar biasa. Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Suatu penegasan komitmen yang menyelamatkan, yang membahagiakan. Dan ternyata kisah sengsara yang baru kita dengar dari Injil Yohanes seluruhnya mengungkapkan jawaban dari Bapanya tentang pertanyaannya. Sekiranya mungkin cawan ini berlalu daripadaku. Dan jawaban Allah adalah salib, adalah derita, adalah kematian bagi putra tunggalnya Yesus. Jadi saudara-saudariku, tidak perlu kita ragu. Salib yang adalah bagian dari keseharian hidup kita adalah memang dikehendaki oleh Tuhan. Yang kedua, kalau benar salib itu dikehendaki oleh Tuhan, penderitaan, sengsara, tantangan kesulitan kita, maka pasti Tuhan ada maunya. Apa itu? Saudara-saudariku, manusia sesungguhnya dari kehendak asli Tuhan pencipta adalah mahkota ciptaan yang serupa dengan dirinya sendiri. Begitu istimewanya, begitu mulianya, begitu khususnya. Sehingga kita diciptakan serupa dengan pencipta kita. Kita dilengkapi dengan martabat sebagai manusia yang melebihi semua ciptaan yang lain. Karena apa? Karena kita adalah ciptaan pilihan cinta Tuhan. Segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan. Tetapi cinta yang luar biasa istimewa adalah untuk mahkota ciptaannya, yaitu kita manusia. Dari aslinya, Tuhan ingin berbahagia bersama si mahkota ciptaannya ini. Bersatu dalam kebahagiaan bersama Dia.
Maka ketika hadir salib, penderitaan sengsara dalam kehidupan, apa maksud Tuhan? Kalau itu memang kehendaknya. Salah satunya adalah supaya manusia dididik karena sesat budi dan seleranya. Karena menyalahgunakan kebebasan sebagai sesuatu anugerah dari penciptanya secara salah. Dan Tuhan menentukan dan memilih salib penderitaan yang kita alami sehari-hari sebagai jalan untuk mendidik kita. Untuk mengembalikan kita ke pangkuannya. Dia tidak bisa mengingkari cintanya yang asli untuk manusia mahkota ciptaannya. Oleh karena itu, pengkhianatan manusia juga tidak mampu mengalahkan cintanya yang asli. Maka dapat kita katakan, kalau Tuhan menghendaki ada salib, ada penderitaan, ada kematian untuk kita manusia, itu karena Tuhan sungguh-sungguh mencintai kita. Cintanya begitu besar, sehingga dia dikenal atau dikatakan sebagai Bapa yang mudah cemburu kalau manusia dikuasai oleh iblis. Jatuh ke dalam rangkulan tangan setan. Dia cemburu. Karena itu, melalui salib, penderitaan dan kesengsaraan, Allah sendiri menghendaki kita dididik. Dan tidak tanggung-tanggung rancangan Allah. Salib dan penderitaan dibiarkan dialami oleh putra tunggalnya sendiri. Supaya lebih meyakinkan kita manusia bahwa Allah tidak pernah mengingkari cintanya. Dia setia, dia kokoh dalam komitmen perjanjian tentang cintanya dengan kita manusia. Melalui pendidikan, membiarkan kita menderita dan memikul salib, kita ingin direbutnya kembali. Dipersatukan kembali. Dan tidak main-main melalui pengorbanan yang luar biasa dari putra tunggalnya Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudariku, umat terkasih. Itulah alasan dasar mengapa kita para murid Yesus mengimani, mempercayai salib adalah sebuah kebenaran yang memang dirancang oleh Allah ketika dia harus menjawab pengkhianatan manusia. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih. Adakah sesuatu kaitan dengan COVID-19, virus corona yang bikin heboh seluruh dunia? Apakah bisa kita katakan ada salib di sana? Yang jelas ada penderitaan. Seluruh dunia menderita. Seluruh dunia cemas. Seluruh dunia takut. Saya tadi dari Ndona ke sini, sepi di sepanjang jalan. Manusia mengurung diri. Mungkin mereka menyiapkan diri bersama keluarganya di rumah-rumah untuk mengikuti ibadat live streaming ini. Tetapi juga tidak dapat dipungkiri. Karena kita cemas, kita takut ditulari oleh virus yang berbahaya itu. Apakah Tuhan menghendaki sesuatu dari peristiwa yang sedang dunia alami sekarang ini? Menarik sekali kalau kita buka di media sosial, baik cetak, baik media audiovisual, maupun juga media
digital online cukup banyak dan cukup kaya. Tafsiran, pendapat, ulasan, dan pemahaman orang. Ada apa di balik virus corona yang menghebohkan itu? Kalau saya boleh simpulkan dari banyak yang saya baca, semuanya kurang lebih mengarah kepada suatu kesimpulan, yaitu bahwa karena perilaku hidup kita manusia zaman ini begitu manusiawinya, begitu keduniawian, sehingga yang duniawi, yang manusiawi itu dialahkan, dituhankan. Lalu sadar tidak sadar cenderung melupakan Allah, peranan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu benar Bapak Ibu Saudara-saudari berlaku dalam kehidupan kita? Murid-murid Yesus sekalipun. Jawaban ada dalam refleksi, ada dalam introspeksi, periksa diri, dan berani membuat kesimpulan-kesimpulan. Sebab hanya dengan itu, apa yang kita imani, apa yang kita yakin bahwa salib adalah sebuah kebenaran, benar-benar dapat kita rangkul dengan penuh pemahaman yang benar dan dengan penghayatan yang berdaya manfaat. Kita tidak sendirian, saudara-saudariku. Ada yang menyertai kita. Dan dia setia pada janji penyertaannya. Yaitu Yesus yang pernah menderita, yang pernah memikul salib, dan pernah mati. Maka mari kita menderita, kita bersengsara ria, bahkan boleh jadi kita juga mendapat giliran kematian, tetapi mari kita alami semua itu bersama dengan Dia yang telah mendahului kita. Dia putra sulung Allah yang juga saudara sulung kita, yang sudah makan asam garam, apa artinya salib, apa artinya penderitaan, apa artinya kesengsaraan. Dia berjalan bersama dengan kita. Tuhan memberkati.